melampaui segala akal budi. Itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amang-inang, saudaraku sekalian, karena ini yang pertama sekali kami datang ke gereja ini untuk melayani. Kalau untuk resort Tanjung Jabung Barat yang ketiga gereja, dulu ke Kuala Tungkal, sesudah itu ke Rantoraso, keempat, baru Peladi, baru ini. Nah, karena itu kami pendeta di Luban Tobing, istri Berusi Hotang, dan kami bersama-sama dengan calon pendeta Fernando Sialoho dan anak kami Adi Utapia. Karena itu terimalah salam kami. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih dan saudaraku sekalian, kita disapa oleh firman Tuhan dalam minggu ini dari kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat 9. Saya akan baca untuk kita sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian akan mengikutinya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Israel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Loh-Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Loh-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loh-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam sebuah sejarah, kalau disebut dengan seorang pengkhianat, maka hukum untuk dia adalah kematian. Kalau disebut dengan musuh dalam selimut, sama juga seperti itu. Hukumnya adalah kematian. Ini yang terjadi pada saat itu. Bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa memilih, mengangkat, harkat, memberkati umat itu saat itu. Tetapi di tengah-tengah kemakmurannya, di tengah-tengah rasa aman dirinya, di tengah-tengah kesuksesan kehidupannya, justru umat itu mulai bergeser
melupakan siapa yang menjadi sumber berkat dalam sejarah kehidupan mereka. Dan Tuhan pun marah. Dan ini yang digambarkan dalam kitab Hosea di sini. Digambarkan sama seperti, mohon maaf, seorang perempuan sundal pelacur. Karena dalam pemahaman perjanjian lama, kita ini, umat Tuhan ini dianggap sebagai pengantin perempuan dan Tuhan sebagai pengantin laki-laki. Menggambarkan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh umat itu. Tetapi akhirnya, kalau kita perhatikan akhirnya dalam firman ini, dalam kitab Hosea, akhirnya ditunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan itu. Dan itu yang menjadi tema kita pada minggu saat ini, kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Sejahat apapun orang, Tuhan masih memberikan mereka waktu, memberikan mereka kesempatan, memberikan mereka momen supaya mengenal apa yang kurang, dan akhirnya datang kepada Tuhan. Tapi ketika seseorang dia sudah tahu, dia sudah sadar, dia sudah tahu salah tetapi tidak datang kepada Tuhan, inilah yang disebut dengan dosa kesayangan. Jamu hidup dewasa Batak, dosa hasian. Sudah tahu salah, tapi diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, seperti kekasihnya. Inilah yang akan menciptakan kemarahan bagi Tuhan. Karena itu ajakan ini, ketika kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa, ini justru mendorong orang yang beriman semakin dekat kepadanya. Bukan kasihnya semakin besar, maka kita semakin suka-suka. Ada orang seperti itu. Orang tuanya sangat baik kepada dia, tetapi justru kebaikan itu membuat dia semakin manja, makin suka-suka. Ada juga orang seperti itu, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya demikian baiknya kepadanya, tetapi di tengah-tengah kebaikan itu justru jadi bertingkah suka-suka. Ada hubungan yang baik, tetapi hubungan yang baik itu bukan menciptakan rasa hormat, tetapi justru bersikap suka-suka. Itu ada istilahnya alat Batak, soise. Jadi ini sering-sering terjadi di dalam hubungan kita dalam pekerjaan. Kepala dinasnya misalnya marga tubing, ada di bawahnya pegawai marga tubing, ada buruh tubing. Nah ini bertingkah ini marga tubing sama buruh tubing ini. Kasoise, bayangkan ada kepala dinas di atas gitu. Justru bukan semakin takut. Seharusnya orang yang percaya itu semakin besar kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya, justru membuat dia semakin hormat. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu tidak layak dikasihi. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar itu, akhirnya manusia dilayakkan. Sekali lagi, tidak layak dikasihi karena dosanya, tetapi karena kasih itu sangat luar biasa dari Tuhan, karena Dia adalah kasih, maka manusia itu dilayakkan untuk dikasihi. Dengan kasih yang seperti ini, tentu orang yang percaya itu akan semakin hormat, didorong, ditarik, dimotivasi untuk semakin
hormat kepada Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dulu umat itu menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah patung-patung. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita saat ini ada sebuah tantangan yang luar biasa yang kita alami, yang menggerogoti iman kita. Pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan masih mutlak dalam diri kita? Apakah kita masih merasakan Tuhan itu sangat agung, sangat berkuasa di dalam kehidupan ini? Terutama di perkembangan zaman kita sekarang. Nah, ketika mulai terjadi harga sawit turun, karena banyak umat jemaat HKBP yang berkebun sawit, saya tanya dalam ibadah minggu, nungga turun nuang harga di sawiton, isi masyak kamu nama nanyakon, asa mergugu kamu, do asalan turing ganar kau tu, saya ada beda kadang. Isi mahamu nama rubutumut alamat madabu harga di sawiton, sudah 7 tani. Itu kehidupan kita, bersungut-sungut, bersungut-sungut di tengah-tengah kehidupan yang susah, bersungut-sungut di tengah-tengah tantangan, bersungut-sungut di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, bersungut-sungut ketika apa yang kita cita-citakan belum Tuhan sediakan bagi kita, bersungut-sungut. Tetapi berapa banyak orang di tengah-tengah perjuangan kehidupannya, di tengah-tengah tantangan kehidupannya, dia melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Bila saudara di dahamu lebih di batang, ditoruni harga di sawiton, ingon. Di dahamu lebih di batang, ditoruni harga di pinangon itu deh, kan? Agak turun doneng pinang, ala pinang do bisa bakon, pai daru bede bata, ketika dang tah songon nata hirim hirup yang kajabatan tadi pemerintahan, manang naga betarakon hadang be, pai daru debata di tonga-tongan yang kaparsahi totak. Tetapi dalam firman ini kita diingatkan kasih Tuhan yang luar biasa itu justru membuat kita menghormati Dia dan melihat kebesaran keagungannya di dalam kehidupan kita. Semakin seseorang melihat kebesaran, keagungan dan kasih Tuhan di perjalanan kehidupannya, apapun perjalanan hidup ini, maka dia tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kehilangan pengharapan tidak akan terjadi di dalam kehidupan. Ketika nyala pengharapan itu masih ada, karena keyakinan tadi, maka dia akan berjalan optimis di tengah-tengah kehidupannya. Tapi ketika nyala pengharapan itu tidak ada lagi dalam dirinya, keputusasaan yang akan ada. Kita tahu sekarang ini kita masuk dalam teknologi ini. Kalau dulu, kalau dompet kita tertinggal di rumah, kita akan cepat-cepat pulang ambil dompet. Tinggal dompet itu jauh, apa yang berdalari mulak riba, nang penang hitungan dalam lalu gereja. Itu dulu. Tetapi sekarang kalau tinggal handphone, kita sudah sampai ke gereja, kita akan pulang ngambil handphone ini. Ketergantungan teknologi sekarang ini, semuanya memang diajak seperti itu, dipermudah seperti itu, difasilitasi seperti itu. Saya bukan anti teknologi, tetapi semua ini mempermudah kita.
Ibu-ibu tidak perlu lagi belajar masak enak kan, karena sudah ada GoFood atau apa segala macam seperti itu. Orang tua tidak perlu lagi antar anak-anaknya sekolah minggu karena sudah ada Gojek atau apa. Kalau di sini Maxim yang banyak saya lihat di Jambi sudah ada seperti itu. Dipermudah sekarang kita ini. Tetapi di tengah-tengah dipermudahnya dengan teknologi ini, apa yang terjadi? Satu tantangan kita yang berat sekarang adalah bersekutu. Orang akan mengunci dirinya, dia hanya pegang handphonenya, WA sama keluarganya, WA sama anak-anaknya. Tidak ada lagi persekutuan. Maka pernah saya berkunjung dalam sebuah rumah tangga keluarga. Kami datang ke rumah itu dengan beberapa pendeta dan duduk di ruang tamu, cerita sebentar. Tapi yang sangat luar biasa, semua anggota keluarga yang berkumpul di situ semuanya tertunduk. Bukan tertunduk mendengarkan kami yang ngobrol, yang ngomong, tapi tertunduk pegang HP-nya. Jangan-jangan seperti itu kita alami sekarang. Keluarga seperti itu terjadi. Kita sama-sama duduk di ruang tamu, kita tidak ngobrol dengan anak-anak kita di situ, kita tidak ngobrol dengan istri kita, tidak ngobrol dengan suami, tetapi asik dengan handphone. Persekutuan kita semakin hilang sekarang dalam tantangan zaman ini. Saya katakan tadi, satu sisi teknologi itu sangat bagus sekali, mempermudah kita, memfasilitasi kita, dan kita alami itu ketika terjadi pandemik. Semua orang tergantung kepada handphonenya. Kami pendeta juga seperti itu. Saat itu tidak bisa ada visitasi ke rumah sakit karena COVID semakin tinggi, rumah sakit melarang. Semuanya dilakukan visitasi, 2 dilakukan hanya melalui handphone. Dipermudah itu. Tapi seperti saya katakan tadi, jangan sampai kita kehilangan makna persekutuan dengan teknologi itu. Jadi sudah ngadong ruas nih HKBP muara saya rumah ini. Ngahok berjamuna marsahid. Ini buat main pon masih badaedah. Ubegi marsahid doho. Saya malum marsahid muda. Hok berjamuna. Ong namoding tetanggana di WA turut berduka cita pada indah beriba di jauh. Saya diri punong sahat sih. Sahat dong memang. Alhamdulillah, makin ini tantangan kita yang luar biasa. Akhirnya nilai persekutuan kita makin hilang saat ini. Karena itu yang perlu adalah teknologi sedemikian maju, tetapi rasa sosial kita, persekutuan kita itu harus dibangun. Maka saya katakan gereja mulai ada mehamu alarong isini pertukuan. Isi hudu nak bereng doang, hudu di sini dorong so masuk kita tuh gereja. Memang gereja akhirnya menjadi tempat kita bersosialisasi sekarang. Pulang dari gereja dulu datang ke gereja dulu. Kalau besok dikasih kopi kan enak sekali kan gitu. Seperti itu. Dikasih dong. Dilihat dong bereng mantap. Mantap dolan di dodo lagi. Berarti utang aja di gurian suara sama kompak. Jadi nilai persekutuannya tadi, teknologi menghambat kita, tetapi gereja bisa memfasilitasi itu, membangun rasa sosial tadi, persekutuan tadi. Saling mengunjungi yang satu dengan yang lain, saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Apalagi gereja dengan anggota jemaat yang kecil, saya pikir ini perlu dibangun dasarnya. Adong nama saya di Rosi Raklau tuh sih. Adong nama saya Raklau tuh sih. Ini akan menjadi sebuah kesaksian yang indah
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi juga teknologi ini, seperti saya katakan tadi, ini sangat mempermudah kita, mempermudah anak-anak kita belajar. Tetapi bagaimanapun juga teknologi ini bisa merusak anak-anak kalau tidak ada pengawasan, kalau tidak ada limitasi daripada orang tua. Ya, saya kurang tahu, saya sering bertanya kepada anak Sidik, saya sering tanya, berapa jam kamu pakai handphone satu hari? Sangat mengherankan. Ada yang memakai handphonenya 4-5 jam satu hari. Coba bayangkan. Dia pelajar, dia harus mengerjakan PR-nya, tetapi dia masih pakai waktu 4-5 jam satu hari. Jadi saya ke review internet, turun nama tunggu sih, mulai nama. Ini perlu dibatasi seperti itu. Perlu diperhatikan anak-anak itu seperti apa di situ. Maka dalam perkembangan teknologi yang seperti itu, supaya tidak terjadi kebablasan digital ini, perlu ada apa yang kita sebut dengan kecerdasan teknologi itu. Bagaimana kita memakai kecerdasan kita dalam berteknologi. Bagaimana kita memakai kecerdasan kita berdigitalisasi. Bagaimana kita memakai kecerdasan kita bermedia. Maka sering dikatakan, ukur 2 hari, gargaji sehari. Kan seperti itu. Mulu na julu lama motok kau tidak ada sama. Julu ukur 2 hari baru PO menggargaji sehari. Sekarang itu diterapkan juga bisa berlaku dalam kecerdasan kita berdigital. Baca 2 kali baru kirim, share. Supaya jangan terjadi pembulian, supaya jangan terjadi berita-berita kebohongan, supaya kita tidak terjebak ikut dalam arus sekarang yang bisa diprovokasi dalam perjalanan kehidupan kita. Ini mulut aja hain main kan dulu di emosi kita kan. Itu udah apalagi misalnya orang hone itu halak batak, hone itu Kristen ning emosi di betul. Kalau wae lo. Habis itu kebaru nih, ada indah kan. HP ngasangan dikirim. Karena itu perlu di situ. Baca dulu, cross check lagi, baru bisa memberikan tanggapan. Itu yang kita sebut dengan kecerdasan bermedia tadi. Kecerdasan bermedia itu juga mengatur kita, mendorong kita bagaimana kita membagi waktu kita, terutama anak-anak, tidak hanya terjebak di situ. Ada banyak hal yang dikerjakan. Saya pernah belajar di Jepang, Amanginang. Di Jepang itu saat itu tahun 2000. Saya belajar di Jepang tahun 2000 sampai 2001. Saat itu tingkat bunuh diri untuk anak-anak tertinggi di dunia adalah di Jepang saat itu. Dan saya heran mendengar itu. Mengapa? Mengapa di Jepang tingkat bunuh diri untuk anak-anak sangat tinggi? Ternyata dari analisa mereka, dari penelitian mereka, karena anak-anak pulang dari sekolah, masuk kamar, makan sebentar, masuk kamar lagi, makan lagi, masuk kamar lagi, baru berangkat sekolah. Dan apa yang dilakukan? Terus-terusan bermain komputer, bermain internet. Dia tidak bisa lagi mengutarakannya secara berdialog apa yang dia alami dalam hidupnya.
Padahal saat itu tantangan yang dirasakan anak-anak adalah kejar kelulusan. Jadi di Jepang itu seleksi itu tidak dilakukan hanya dari misalnya tamatan kelas 1, kelas 2, tidak seperti itu. Tapi semesteran dilakukan seperti itu. Semesteran dilakukan evaluasi. Anak-anak itu belajar dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Dia stres di situ. Pulang dia dari rumah, bukannya berdiskusi dengan orang tuanya, tapi langsung masuk ke kamar, mainkan komputer di situ, makan sebentar, tidak diskusi dengan orang tua, mainkan di situ. Akhirnya stres sendiri dia. Tidak ada pelampiasan pikirannya. Dan saat itu tahun 2001 ketika kami akan kembali dari Jepang ke Indonesia, mulailah lahir sekolah-sekolah asrama, terutama yang digagasi oleh lembaga-lembaga keagamaan. Jadi ada lembaga agama Shinto di sana, dia dirikan sekolah yang besar, agama Buddha didirikan sekolah yang besar. Mereka di situ tinggal di asrama, mereka bertani, mereka diskusi dengan gurunya, didampingi terus supaya ada sosialisasi tadi, supaya menekan tadi tingkat bunuh diri tadi. Itu yang kita katakan tadi, perlu sekali ada kecerdasan penggunaan waktu. Dan di situ anak-anak dan orang tua juga akan berperan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi bisa saja teknologi ini, bisa saja ekonomi, bisa saja materi, bisa saja jabatan menggeser rasa hormat kita kepada Tuhan. Kalau semuanya ini menjadi Tuhan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan modern ini. Tapi saya yakin kita semua seperti saya katakan tadi merasakan bahwa kasih Tuhan itu mengajar, mendorong kita semakin dekat kepada Dia. Orang yang percaya itu diberikan waktu untuk bertobat, untuk mengenal. Dan saya yakin kita semua gereja hari Minggu kemarin itu sangat menarik sekali cerita tentang Zakheus itu. Cerita Zakheus itu. Dia rindu bertemu dengan Yesus, dia rindu diselamatkan, dan Yesus melihat kerinduan itu. Dan Yesus berkata, aku akan hadir di rumahmu, aku akan bersama-sama dengan engkau di rumahmu. Tetapi yang menarik mengenai cerita jam khotbah kemarin itu, hari Minggu kemarin, adalah ada sebuah komitmen iman. Ada sebuah komitmen iman yang dilakukan oleh Zakheus. Apa yang dikatakan? Dia memungut cukai, dia katakan di situ, aku akan membagi hartaku setengah kepada orang-orang miskin. Dan kalau ke depannya saya mengambil satu yang tidak hakku, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Menarik sekali sebuah komitmen. Ketika Yohanes berkhotbah di Sungai Yordan, para pejabat-pejabat datang kepada Yohanes dan bertanya kepada Yohanes. Abang ini bisa baca nanti di situ. Yohanes, apa yang bisa saya lakukan sebagai tanda pertobatan saya? Kata pejabat-pejabat ini kepada Yohanes. Sederhana sekali kata-kata Yohanes, tetapi ini sebenarnya mempengaruhi semua perjalanan kehidupan pejabat, pegawai. Apa yang dikatakan? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Menarik sekali. Sebuah kata yang singkat
tetapi itu akan mempengaruhi semua perjalanan kehidupan seorang pejabat negara, seorang aparatur negara. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Enak somalodo hitam berdebu-debu boleh halak batak. Ujung dan mulai mah kadongan manikiri sedia siga tanda. Gaya biarong masonero nda tua majalo setoruni rere yaro dai bigia mustilek ijalo setoruni rere inaruban udikat. Jadi harus sama ini bercerita dongan. Jadi kawan ini seorang penentu sebuah pekerjaan. Dia cerita dia benar atau tidak saya kurang tahu dilakukan apa tidak itu, atau ceritanya saja gitu. Jadi dia bilang, "Abang pendeta, kalau saya senantiasa ingat apa yang dikatakan dalam Tesalonika itu. Orang yang bekerjalah yang makan." Dan itu dalam Tesalonika. Siapa yang bekerja dia akan makan. Jadi kalau ada orang proyek datang ke kantorku, kasih amplop sama saya letakkan dulu di meja itu. Sesudah itu saya lari-lari di sekitar ruangan saya sampai berkeringat. Sesudah saya ambil amplopnya, saya sudah berkeringat, saya masukkan ke laci saya, kata dia. Seperti itu. Pemahaman yang seperti itu bisa saja seperti itu ada. Apakah sama yang dikatakan oleh Rasul Paulus di situ? Oh tidak, kan seperti itu. Jadi bagaimana seperti yang dikatakan Yohanes tadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena memang kehidupan kita seperti itu. Dalam ekonomi juga seperti itu. Dalam penghitungan ekonomi juga seperti itu. Kalau kebutuhan kita besar di sini, keuangan kita tidak cukup, maka ada dua hal yang dilakukan orang. Yang pertama adalah kurangi kebutuhan di sini. Rokoknya misalnya 3 bungkus jadi 2 bungkus supaya bisa cukup di sini. Tetapi ini tidak mungkin lagi, kebutuhan ini tidak mungkin lagi ditekan. Apa yang dilakukan orang? Mulailah menambah pendapatan dengan yang baik. Tidak sober dengan kapegawai, mau dalani jambion, do dia tadi sana walu, liling do si dikalang pandita, ala hurang do gajinya ke guru, ala guru do no ringgas no padu martani. Evolusi dikalang di hati hai, mengajar di mana kuris di hutan, ala yang kujabu narung di Medan. Kok kita mah guru SD arung di Medan dan jauhna. Dengan heran di badi teki upani. Tetapi itulah kehidupan itu. Itu saya katakan tadi, itu ekonominya. Kalau ini kebutuhan di sini kurang, maka satu-satunya adalah kurangi kebutuhan di sini atau tingkatkan pendapatan di sini dengan berbagai aktivitas atau gantikan. Menggantikannya apa? Biasanya membeli cabai, ya tanam cabai di pekaranganmu. Membeli sayur, ya tanam sayur di pekaranganmu. Membeli tomat, ya tanam tomat di pekaranganmu. Menggantikan seperti itu. Itulah yang dikatakan tadi. Gambaran orang yang percaya kepada Yesus dan dia merasakan ada kekurangan, dia merubah diri, tapi ada komitmen untuk menyatakan dalam perjalanan kehidupannya apa yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga dirinya menjadi alat kebaikan. Halak nong menanda diri dihahurangan, didapot ton debatan, disolsoli hahurangannya, dia mempersembahkan dirinya menjadi alat kebaikan. Pertanyaan kita, gurang dua haruan main naso gabi alat kebaikan di Portibio banyak. Hati-hati. Kalau dari sudut teori ekonomi berkata seperti ini, semakin tinggi pendapatan Anda, apa yang berubah?
terutama gaya hidupmu yang berubah. Gaya hidup kita. Teori ekonomi berkata seperti itu. Semakin banyak pendapatan kita, kita bisa terjebak dalam gaya hidup. Kalau gaya hidup ini kebablasan, akhirnya kita bisa menjadi bukan alat kebaikan terhadap orang lain, tapi bisa kita menjadi sombong. Kita bisa menindas orang lain, bisa kita memuaskan keinginan-keinginan badan kita. Tetapi orang yang percaya walaupun meningkat pendapatannya, dia akan pakai pendapatan itu untuk menjadi alat kebaikan terhadap orang lain. Itulah komitmen bagi orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman ini mengajak kita. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa, mencintai kita. Dia menunggu kita untuk bertobat, berubah, dan juga berkomitmen. Tetapi Tuhan itu juga mengharapkan kita menjadi alat kebaikan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga